Baca doa untuk kedua orang tua. Ma ismuka? اللغة العربية. Ma ismuka? Kelas berapa sekolahnya? 6. Bisa baca doa orang tua sama artinya ya? Ya. Coba tes. Allahumma firli. Sambil minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka Amin. 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 Menengok kemari dia. Betul? Takbir. Duitnya pilih yang mana? Yang ini apa yang di amplop? Yang mana? Kok diem aja? Yang mana? Dua-dua. Kasih dua-dua. Nah, Salim, tepuk tangan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Bapak Ibu, saya mohon izin, saya ceramahnya berdiri apa duduk? Bu, berdiri apa duduk, Bu, Pak? Duduk aja lah ya. Ya. Kalau Ustaz tanya, anak-anak, apa jawabnya? Ini remaja. Kan bilang anak-anak. Ini. Kalau Ustaz tanya, anak-anak, apa jawabnya? Kurang kuat. Anak-anak. Belum kuat. Anak-anak. Ustadz mau tanya, ini apa namanya? Apa namanya? Apa warna dompetnya? Apa isi dompet? Kalian kalau dikasih duit yang merah, yang biru, yang hijau, yang abu-abu, milih yang mana? Yang merah berapa itu? Mau dapat uang 50? Uang 100 mau? Ada syaratnya. Ketika Ustaz ceramah jangan ada yang ribut, bisa? Jangan ada yang cerita, bisa? Jangan ada yang bisik-bisik, bisa? Jangan ada yang kentut, bisa?
Oke, baik ya. Ustadz sudah sediakan amplop. Ini dompet lagi ada, duitnya di kantong ada lagi amplop ini. Hitung. Hah? 6. Terus. Ada berapa amplop? Oke. Ustadz kasih amplop ini sama anak-anak yang diam. Kedua yang bisa jawab pertanyaan Ustadz. Oke? Oke, kita mulai. Bisa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salamnya. Boleh Ustaz kasih pantun? Nanti jalan-jalan di Kabupaten Langkat. Sehingga sebentar di kota Stabat. Kalau memang semua yang hadir di tempat ini umat Nabi Muhammad. Cakep, itu apa ya? Jawab salam Ustaz sekali lagi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Ustaz dengan semangat masuk surga. Yang perempuan jadi anak yang soleha. Yang laki-laki jadi anak soleh. Ayahnya soleh. Ibunya soleha. Masuk surga. Ibu-ibunya dilunasi hutangnya yang ada hutangnya. Ya, Bu? Bu. Ada anaknya di sini, Bu? Ada anaknya? Anak-anak, kalian gembira malam ini? Kenapa gembira? Karena malam libur. Karena kita hari ini mau. Yang mana yang betul? Maulid, maulud, mana yang betul? Mana yang betul? Anak remaja, mana yang betul? Maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Dua-duanya betul. Maulid betul, maulud betul. Yang salah banyak mulut. Itu yang salah. Dah, kita mulai. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ayatul ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini
kita dapat hadir dan berkumpul bersama di halaman Masjid Hikmah Mastura, Komplek Lalang Greenland 1, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh teladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Hikmah Mastura, Bapak Al-Ustaz Muhammad Umar SH beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ketua Komplek Lalang Greenland 1, Bapak Dwi. Yang saya hormati Bapak Ketua BKP RMI Sunggal, Ustadz muda kita Said Najib hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh remaja Masjid Hikmah Mastura yang mudah-mudahan di masa yang akan datang menjadi generasi penerus Islam. Amin. Amin ya rabbal. Kemudian juga yang saya hormati tim Satgas yang ada di belakang saya, Pak. Ini Satgas FKSMM, di mana setiap ada kegiatan tausiah keagamaan di Semencirim, baik di Sunggal maupun Ketilim Baru, selalu penceramahnya dikawal oleh Satgas yang ada di belakang kita ini. Alhamdulillah saya hari ini dikawal, saya tidak sendiri, hadir juga bersama saya YouTuber kita Bapak Haris Asbab SPD. Kemudian saya juga ditemani Bapak Kepala Dusun 6 Semencirim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, anak remaja, udah dibagi kuenya? Udah? Ustadz mau tanya, Bapak Ibu, ini kita ceramahnya berapa lama? 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Ayo berapa jam? Anak remaja? 24 jam? 24 jam, Bu. Anak-anak berapa jam kita ceramahnya? 2 jam. Berarti sekarang setengah 10, selesainya jam setengah 12. Bapak Ibu tahan, Bu, sampai jam setengah 12? Tahan, Bu, Pak? Tahan? Ustadznya yang nggak tahan. 2 jam ngomong aja. Dah, anak-anak. Ustadz mau tanya, ustadznya ganteng apa enggak? Ustadznya ganteng apa enggak? Kayak siapa? Hah? Aldi Baren? Kalian tahu Aldi Baren yang main film apa itu? Ikatan? Tahu anak-anak ini, Bu? Ya Allah. Coba sambung lagunya ya, sambung ya anak remaja ya. Aku merindu. Batas. Terus innalillahi.
Coba ini. Sambung. Salatullah, salamullah. Salatullah ala Yasin tawassalna wabil hadi wa kulli bi alil badriyah. Tepuk tangan buat anak-anak. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bangga di masjid ini ada program namanya PPMA ya Pak ya. Program Pandai Menghafal Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan ini anak-anak kita ini yang hadir ini Bapak Ibu, di antara sekian banyak ini nanti insya Allah ada yang menjadi hafiz dan hafizah. Amin. Jadi ustaz dan ustazah. Jadi alim dan alimah. Jadi maling. Amin. Amin aja kalian. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz sudah tanya mana yang betul, maulid apa maulud? Maulid itu artinya hari kelahiran. Kalau maulud artinya yang dilahirkan. Bicara maulid itu berkaitan dengan waktu. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan. Tapi kalau dia maulud berkaitan dengan objek. Siapa orang yang dilahirkan. Ayo anak-anak, Ustaz tanya, Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Senin. Tanggal berapa? Tahun apa? Tahun gak? Nah, pertanyaannya, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan Abraha yang mau menghancurkan. Berhasil? Kenapa nggak berhasil? Karena Allah kirim burung. Burung ababil. Pernah saya ceramah Bu di SD Tanjung Anom. Anak-anak, burung apa yang menghancurkan pasukan Abraha? Burung emprit katanya. Burung emprit katanya Bu. Ya Allah. Kapan burung emprit sampai Makkah ya kan? Burung apa? Burung? Ustaz mau tanya ya. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Ini anak dulu ya, bukan remaja ya. Itu Allah abadikan dalam surah Al-Fil di Al-Quran. Siapa yang bisa baca surah Al-Fil? Ustaz kasih. Mana yang mana? Ini nih. Yang pakai jubah coklat. Maju. Iya kamu, siapa namanya ini? Iya, Pami, maju. Kasih jalan. Tepuk tangan dulu. Surah Al-Fil. Naik. Sini. Kalau bisa jawab dapat amplop ini. Ya. Simak ya. What is your name? My name is Fahmi. Oh, bisa. My name is Fahmi. Pas berapa nak sekolahnya? 3 3 SMP apa 3 SD? 3 SD. Bisa baca surah Al-Fil?
Bisa. Ya, pegang mic-nya. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam salla 'alaihim Wa arsala عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallah. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil cair. Mau kau maju kau? Ada mau maju kau kan? Nah, Salim. Gini, Salim. Ah, pulang. Nah, bilang apa Pak Amir dikasih rezeki sama Ustaz? Bilang apa? Hah? Terima kasih. Untuk apa uangnya, Nak? Oh, langsung beli top up ya. Untuk apa, Nak, uangnya? Uang sekolah. Ya, untuk uang sekolah. Tepuk tangan dulu. Ya, duduk. Takbir. Allah Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang tua yang punya anak hafiz Al-Qur'an, hafal Quran Bapak Ibu, nanti anaknya di akhirat, orang tuanya mohon maaf, akan dipakaikan mahkota. Kayak raja, kayak ratu. Sampai orang tuanya merasa keheranan. Ya Allah, mengapa aku diperlakukan semulia ini? Apa jawab Allah? Sebab Bapak Ibu memiliki anak yang hafal Satu orang anak yang hafal Quran dapat memberikan 10 orang ahli keluarganya. Dia tolong untuk masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu niat, jadikan anak-anak kita ini menjadi seorang penghafal. Ada nggak lagunya itu, Nak? Ku impikan kota kan ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku aku sayang karena Allah. Yang kuat. Ku cinta Umi tak adik yang love you, I love you, Abi. Mantap, tepuk tangan. Allah. Bapak Ibu, anak-anak kami semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau tanya dulu. Nabi lahir hari apa tadi? Senin. Tanggal 12 Rabiul tahun Hajjah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama kakeknya? Talib. Siapa nama pamannya? Siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Khadijah. Siapa putri yang sangat dicintainya? Fatih. Ada nggak lagunya itu? Tahu nggak lagunya? Abdullah nama ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia
Fatimah semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka. Ini yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Pak Umar, pinter-pinter anak sini. Saya pernah nyanyikan lagu kayak gini, gak ada yang nyaut. Tapi begitu saya nyanyikan lagu yang lain, Bang Jago, ayo Bang Jago. Apa jawabannya? Tahu juga. Saya kira nggak tahu. Kalau nyanyi jangan kayak gitu ya. Bilang sama maknya, kalau lagi masak sholawat, lagi nyapu bu sholawat, nyuci piring selawat, jemuri pakaian selawat. Ini enggak. Masak yang dianjurkan ibu sekarang apa? Kau masih gadis atau sudah janda? Semana nggak suaminya nyantel di rumah janda? Orang istrinya udah kayak gitu. Bu, selawatan bu. Tengok bu, orang Bandung tuh, orang Sunda selawatannya, Masya Allah. Lagunya pun enak awak dengarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Enak gak dengarnya bu? Ngayun anak kayak gitu, anaknya pun tidur. Ini ada mak-mak, bapak ibu, mohon maaf, udah tahu itu anaknya, anak bayi itu anaknya, dititah gini bu, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak, udah tahu itu anaknya, dibilang lagi anak siapa, untung anaknya nggak jawab, anak mama lah bodoh, coba gitu, ya kan? Betul kan? Inilah bapak ibu seringnya salah-salah ibu-ibu sekarang. Dulu mohon maaf, ini panjang nggak ini? Dulu bu, nenek saya, masih ingat saya bu. Kebetulan saya ini orang Jawa. Nama saya Hendro. Hendro itu singkatan anak-anak remaja. Hendro, handsome dan romantis. Iya kan? Betul nggak? Of English, of handsome, of Indonesian, of. You understand handsome of Indonesian? What? Tahu dia. Ya. Dulu saya bu, ditidurkan sama nenek saya dengan lagu langgam Jawa. Tapi lagu-lagu dulu walaupun Jawa ada maknanya. Saya masih ingat betul bu. Tertidur saya pulas bu. Talela lela lela lekum ono lampu ora eneng semprong ojo siro gawe susah karo sing ngomong templak templung. Walaupun lagu Jawa bu, tapi syarat makna. Ono lampu orang yang semprong, maksudnya betul. Lampu sentir. Dulu mana ada lampu kayak gini? Lampu teplok, lampu sentir. Wahai anakku, tidurlah kamu di tengah lampu sentir ini, di bawah lampu sentir ini. Ojo gawe susah sama ngomong. Jangan buat susah sama yang gendong, yang ngomong. Ya, anak-anak. Sayang sama ibunya? Sayang sama ayahnya? Doakan setia, Pak. Nah, pertanyaan nomor 2. Siapa yang tahu? Anak-anak suruh manja dulu. Manja loh, Ustaz. Jadi anak-anak juga.
Tadi anak, sekarang remaja ya. Kalau nggak tahu awas ya. Siapa anak remaja yang tahu doa untuk kedua orang tua? Mana tadi? Mana? Ah, ini. Maju. Tepuk tangan lo, tepuk tangan. Sini kok, naik kok. Coba baca doa untuk kedua orang tua. Ma ismuka? Lalu gak telah ada ya? Ma ismuka? Nah, kelas berapa sekolahnya? 6. Bisa baca doa orang tua sama artinya ya? Hah? Tadi ya. Coba tes. Allahumma firli. Sambil minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka Amin. Minum yang kemarin dia. Betul? Takbir. Ah, duitnya pilih yang mana? Yang ini apa yang di amplop? Yang mana? Hah? Kok diem aja? Yang mana? Dua-dua. Nah, kasih dua-dua. Nah, Salim, tepuk tangan. Coba baca sama-sama. Rabbi. Sama Rabb. Allah. Amin. Dah pulang kita. Ha? Lanjut Bu. Bu, ibu-ibu beruntung masukkan anaknya di PPMA. Kenapa? Terbukti anak-anak yang saya suruh ke depan semuanya bisa menjawab. Beruntung Bapak Ibu. Masukkan anak kita di sini. Nanti mereka inilah ketika kita meninggal dunia, mereka inilah nanti yang bacakan Quran untuk kita. Bacakan Yasin untuk kita. Dan anak-anak kita inilah nantinya yang akan menjadi imam ketika jasad kita sudah terwujud. Begitu bangganya orang tua ketika dia meninggal dunia, anak kandungnya yang laki-laki yang menjadi imam sholat jenazahnya. Nah, saya kepingin ini semua ini, yang laki-laki remaja masjid. Nanti kalian harus berani bilang sama Bapak Bilal. Pak Bilal, yang meninggal ini ayahku, yang meninggal ini ibuku, biar aku anaknya yang jadi imam. Bapak Ibu, kalau anak kita yang laki-laki yang kandung ini jadi imamnya, begitu dia berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, maka dosa bapaknya yang meninggal itu,
dosa mamanya yang meninggal itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Bapak Ibu kepingin nggak? Nanti meninggal yang jadi imam anak kandungnya yang laki-laki. Saya sedih ada di suatu desa Bapak Ibu. Ketika meninggal seorang ayah, anaknya yang laki-laki ada 3. Disuruh Pak Bilal jadi imam. Apa jawab ketiga anak-anaknya? Pak Bilal, aku nggak ngerti sholat jenazah. Innalillahi. Maka Bapak Ibu di tempat saya mengajar di MTS Al-Wasli Medan Kido, syarat kelas 3 baru lulus dari MTS itu harus bisa mempraktekkan sholat jenazah. Apa target saya Bapak Ibu? Saya kepingin setelah nanti orang tua mereka meninggal, mereka yang melaksanakan fardu kifayah. Mandikan bapaknya, makaikan pakaian kafan bapaknya, jadi imam di sholat jenazah. Mudah-mudahan anak kita ini nanti bisa menjadi seperti yang kita inginkan itu. Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anak, anak Nabi ada berapa orang? 7. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Ada nggak lagunya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo, siapa yang bisa ngulangi seperti yang Ustadz lakukan tadi? Ustadz kasih amplop ini. Ayo. Maju. Ayo. Cepat. Ada. Itu tuh, itu. Tepuk tangan ini dia. Nah. Pakai aja. Maju. Tepuk tangan dulu. Pintar. Awas dah. Naik. Sini. Ini rantai apa, Nak? Oh ya lupa. Tadi apa itu? Rantai apa? Oh, safety ya. Iya. Jauh dari corona ini ya kan? Insyaallah. What is your name? My name is M.R. Kanataya Nasution. Jadi habis Quran ya insyaallah ya. Amin. Mau jadi ustaz? Mau. Jadi dokter? Jadi pilot? Mau. Semualah. Nanti kalau kau jadi pilot, ustaz naik pesawat jangan bayar ya. Ya. Dah, coba ulangi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 laki-laki. Salah, 3. Laki. 4 Perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nadanya agak lain ya kan? Tapi betul. Jangan Ummi Kalsum ya. Ummu Kulsum. Jangan salah. Bapak Ibu, ya, tadi Ummi Kalsum apa Ummu Kulsum? Ya ulang sekali lagi. Sekali lagi coba. Wah, lupa aku. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Betul? Ya.
Tepuk tangan. Ya. Cair, ya kan? Kalian mau tahu dalamnya berapa ini? 100.000 biar kalian tahu. Kurangi nolnya. Iya, iyalah katanya. Nyesel dia maju Bapak Ibu. Ku pikir 100 katanya. Salim, bilang apa? Makasih ya Ustaz. Berapa uangnya? Belajarlah. Jajanlah. Ya, udah, terus. Ya, udah. Pinter-pinter anak sini ya. Ya Allah. Habislah uangku ini. Oh, masih ada di sini. Slow kalian ya. Ya, tinggal goceng. Ya. Gawat nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya di awal mukadimah ceramah sudah membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, sesungguhnya di diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh atau suri tauladan yang baik bagi kamu. Maka temanya tadi ini, ya kan? Dengan memperingati Maulid, mari kita teladani daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Rasulullah baik enggak? Rasulullah baik enggak? Baik. Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Tapi banyak Bapak Ibu hari ini anak remaja kita yang menjadi idolanya bukan Nabi Muhammad. Siapa? Artis Korea. Ya kan? Lee Min Ho. Ya kan? Itu. Ria Ricis. Padahal idola kita adalah Nabi Muhammad. Idola kita. Loh, kok diam aja? Idola kita, panutan kita. Ulang yang kuat. Sambut ya. Idola kita, panutan kita, pemimpin kita, yang berikan syafaat kita. Jadi mulai sekarang idola kita itu Nabi Muhammad. Jangan lagi artis. Coba Lee Min Ho bisa berikan syafaat kita di akhirat? Enggak. Raffi Ahmad bisa? Enggak. Ria Ricis bisa? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi memiliki akhlak yang agung sampai Allah memuji, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka sahabat menyatakan, kalau aku melihat Nabi Muhammad berjalan, aku seperti melihat Al-Quran yang sedang berjalan. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah SWT. Bicara mengenai fisik Rasulullah, Bapak Ibu, banyak orang salah. Kata orang-orang, Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Salah nggak? Salah. Gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam itu masih sepertiganya gantengnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu, 100% itu 50% milik Nabi kegantengan. 25 milik Nabi Yusuf dan 25 lagi Allah berikan kepada seluruh
manusia di dunia ini. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gantengnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu sahabat kalau melihat Rasulullah seperti melihat cahaya bulan purnama. Maka biasanya Bapak Ibu, setiap ada acara maulid itu ada salawatan biasanya. Disambut sebagaimana dulu orang-orang Madinah menyambut Nabi dari hijrah Mekah ke Madinah disambut dengan salat. Apa salawat yang dinyanyikan oleh orang-orang Madinah? Tala'al alaina. Yang kuat Bu. Tilwada wajaba karu alaina mada'al. Begitu. Kalau kita dalam acara maulid Bapak Ibu menyambut datangnya ulama, para ustadz, para habaib, itu biasanya ketika mau datang ulama itu disambut dengan sholat. Tapi saya pernah Bapak Ibu datang di acara arisan keluarga, kebetulan di acara arisan itu ada keyboardnya. Pas saya datang bukan disambut dengan salawat, ya Allah, saya sampai innalillah. Disambut apa saya Bu? Ayo goyang dumang biar hati senang dan astagfirullahaladzim. Pas saya ceramah saya singgung, saya bilang begini, baru ini seorang ustadz datang bukan disambut dengan salawat tetapi disambut dengan lagu goyang dumang. Ya Allah, untung ustadznya nggak joget pas datang itu ya kan. Ya Bu, kenapa? Tola al-badru telah datang wahai cahaya bulan pur. Kenapa? Karena wajah Nabi itu bercahaya. Wajah kita bercahaya juga. Kenapa? Sinar lampu. Maka wajarlah gak hanya orang Islam saja yang senang memandang wajah Nabi, orang kafir pun senang memandang wajah Nabi. Kalau wajah Nabi Yusuf ganteng, tapi gantengnya menggairahkan orang yang memandang. Tapi kalau gantengnya wajah Nabi, orang jadi hormat memandang, takzim, segan. Subhanallah. Bapak Ibu, anak-anak kami semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita contoh dari Nabi adalah akhlak beliau. Karena Nabi diutus ke permukaan bumi ini untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya nak ya? Anak-anak, siapa contoh akhlak terbaik kita? Nabi. Kalian sebagai seorang anak harus memiliki akhlak kepada orang. Contoh akhlak yang baik. Nabi ngajarkan gini. Coba naik. Naik. Sini. Saya ajari dulu engkau. Bu, tolong ajari anak-anak kita kalau mau pergi sekolah. Sini. Suruh salaman yang betul, cara salaman yang diajarkan Nabi. Sini tangan. Cium. Bu, salam yang betul seorang anak sama orang tua itu dicium ini. Banyak hari ini anak-anak salaman sama ayahnya, sama ibunya, bukan terus sini, gini. Iya kan? Ada yang, yang parah gini. Astagfirullahaladzim. Gini Bu. Istri juga gitu loh, salaman sama suami, cium punggung tangan suami itu. Kenapa? Di dalam salam itu ada kebarokahan, ada doa. Coba salam lagi, ulangi. Gitu, paham? Nah, turun. Siapa yang kalau pergi sekolah salaman? Tunjuk tangan. Anak remaja.
Ayo kalau Ustaz tanya, siapa yang kita salami dulu? Ibu atau ayah? Ibu atau ayah? Kenapa harus ibu? Karena surga di bawah telapak kaki. Siapa yang mengandung? Ibu. Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Ibu, derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anakmu. Maka beruntung yang punya orang tua Bapak Ibu hari ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk membahagiakan orang tua kita. Nabi usia 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal ayahnya. Usia 6 tahun sudah meninggal ibundanya. Jadi anak apa itu kalau nggak ada ayah? Anak apa? Ada anak yatim di sini, nak? Anak yatim? Sini. Nek. Ayahmu udah meninggal? Udah berapa lama? Udah lama? Udah. Berapa tahun? Pas masih TK. Berapa anak ayahnya? Anak ayah ada 4. Kamu nomor berapa? Bisa baca surah Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Bisa? Belum. Surah apa yang bisa dibaca? Surah Anas. Anas, baca surah Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil. Ibunya ada? Hari ini datang. Mana ibu? Belum datang. Jadi yang kerja sekarang ibu? Iya. Kelas berapa tadi sekolahnya? Kelas 4. Ibu yang mau ngasih anak yang ada depan kita boleh. Mumpung ini kita lagi ada anak yatim, ya Bu. Silakan yang mau ngasih anak yatim ini Bu. Nanti kata Nabi bersabda, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang peduli kepada anak yatim, surganya akan dekat dengan Nabi. Nabi mengacungkan jarinya seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang sering memberikan santunan kepada anak-anak ya yatim. Ada berapa lagi? Mana? Berapa lagi? Ada anak yatim lagi? Mana ada lagi? 1. Mana lagi? Mana? Ini sini. Naik. Ini anak yatim. Nah, baris. Naik. Dah, baris, habis. Sini. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau memberi? Saya beri satu-satu ini. Ini satu. Ini baca dulu surah. Bisa baca surah Al-Maun. Surah apa yang bisa? Bisa baca surah apa? Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim
ولا يود ala ta'amil ولا يود ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Nah, turun. Takbir. Ini. Sini. Anak yatim juga. Nah, ini. Amplopnya udah habis. Siapa yang masih ke depan silakan. Bisa baca surah Al-Lahab? Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nahran jahatan lahab ummatuhu amallatan latab fi jidiha walum min masad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna. Bapak Ibu, Abu Lahab termasuk paman Nabi, tetapi meninggal dalam keadaan tidak Islam. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah di alam kuburnya. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, Abu Lahab bergembira dan senang dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah Abu Lahab tidak Islam, gembira dia, senang dia dengan lahirnya baginda Rasulullah, nggak disiksa setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang setiap tahun memperingati Maulid Nabi? Kita melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Wajarlah kita nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amplopnya udah habis. Apa ada nggak di sini ya? Nah, satu lagi ya. Kamu tinggal goceng nih, kamu berarti goceng dapatnya. Tinggal ini uang Ustaz. Ibu ada yang maju ya kan? Bisa baca surah An-Naba? Berapa ayat? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja linukhrija wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa suiratil wa jannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saroba illa animau inna jahannama kana soda liktogina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuku fiha laugaw wala kisah wala syaroba illa hamima wa ghasaqa jazaa wifaqa innahum kanu la yarzuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kisaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna nalil muttaqina ma'aba nama faza adaika wa a'maba wa a'naba wa kawaiba asroba wa ka'san dihaqa la Allahumma arhamna bil.
Tunggu. Kalau Ustadz boleh saran sama kamu, maaf ya. Pakai busananya itu maunya menutupi dada. Jilbabnya itu harus menutupi dada, ya. Jangan menampakkan dada, ya Bu. Ya Bu, anak-anak kita tolong disampaikan kalau pakai jilbab itu harus menutupi dada. Saya cerewet Bu di sekolah. Anak solo saya yang nggak pakai ini Bu, songkok kecil, itu saya jewer, itu saya cubit itu. Kenapa? Kadang anak kita itu Bu suka pakai jilbab itu nampak rambutnya keluar. Satu helai rambut nampak seorang wanita, itu yang bisa menyeretnya ke neraka itu ada 4 laki-laki. Ngeri kan Bu? Ngeri. Maka tanggung jawab kita lah anak-anak perempuan ini kita benarkan di dalam memakai Nah, tengok gaya anak sekarang Bu, betul jilbab. Ya kan. Apalagi Bu anak sekarang nih, anak-anak sekarang kita nih pakai liftin. Sekolah pakai lip, nanti Bu ketika mau masuk sekolah. Ya kan? Ada nggak? Itu Bu, tolong awasi jilbabnya. Satu, auratnya jangan sampai terbuka. Sepanjang dia itu masih anak kita lah tanggung jawabnya itu. Nanti kalau udah dia menikah, tanggung jawab aurat dia adalah suaminya. Berdosa seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Satu helai rambut nampak kepada yang bukan mahram, 40 tahun seorang wanita itu masuk dalam neraka. Bayangkan, jangan nampakkan rambut kalian. Ya nak ya. Nah, coba dibetulin dulu, jangan ke belakang. Ini namanya pasmina. Nah, ini pasmina anak-anak remaja kalau pakai sering diginikan. Ya Bu. Dah. Tunggulah. Mau duit enggak? Tahu ya? Karena surahnya panjang, ya. Karena surahnya panjang, duitnya juga agak panjang nolnya. Ada nggak ya? Ada Bu, cuman ini. Ada. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan. Takbir. Saya suka anak-anak pintar gini, suka saya Bapak Ibu. Senang saya. Ya. Anak-anak kayak gini harus kita motivasi untuk bisa semangat untuk belajar Al-Quran. Dikasih penghargaan buat anak-anak biar semangat. Ini betul ini. Ada perlombaan, dikasih piala. Tapi tambahi lagi Bu, jangan hanya piala. Tambahi, belikan dia perlengkapan sekolah, biar dia tambah semangat. Tepuk tangan buat anak-anak remaja masjid dan anak-anak Hikmah Masturah. Dah, anak-anak udah ngantuk? Belum? Masih ada kuenya? Lanjut Pak Bu. Bapak Ibu ya, ajari anak-anak kita sholat usia 7 tahun kata Nabi. Usia 10 tahun anak-anak kita ini belum mau sholat, pukul kata Nabi. Kalau dari sejak kecil anak kita Bapak Ibu payah disuruh untuk sholat, nanti masuk SMP, masuk SMA dia akan susah untuk sholat. Maka saya setiap masuk kelas saya sudah sediakan rotan. Saya akan pukul tangan anak-anak sekolah itu yang tidak sholat. Dari 100 wali murid yang saya tanya dengan hukuman dipukul rotan pakai tangan anaknya yang nggak sholat, 97 setuju. Ada 3 wali murid yang nggak setuju. Pak Endro ini enak-enak aja mukul anak saya. Saya aja ibunya nggak pernah mukul anak saya kayak gitu. Ya Allah.
Padahal Bapak Ibu, dulu kita sama orang-orang tua kita kan seperti itu kan. Kayak mana disiplinnya kita untuk ibadah sholat sampai sekarang membekas itu. Apa yang menjadi ajaran orang tua kita. Maka anak-anak kita ini Bapak Ibu, dari sejak kecil seperti inilah, kenalkan mereka dengan ibadah sholat. Ustaz mau tanya, siapa anak-anak yang rajin sholat berjamaah di masjid ini? Tunjuk tangan. Anak remaja. Mana? Ya bagus. Cuma kalau sholat berjamaah di masjid jangan main. Ini ada yang gini. Sholat. Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Dosa asa. Yang lebih parahnya Pak Bu, kawannya lagi sujud Bu, diginikannya pantatnya itu. Pas dibunuhin. Masya Allah. Rupanya pas diginikan kekuatan. Celana kawannya tipis, tembus masuk ke belakang. Apok. Maka di masjid saya Pak Umar ada uak-uak yang jaga anak-anak. Dia memang sengaja sholatnya terakhir. Dia berdiri di samping. Gak ada yang berani ribut. Allah. Ada wa itu katanya. Coba kalau nggak ada yang jaga Bu, aduh, saya pernah nengok suatu masjid nggak ada yang jaga Bu, anak-anak laris ini masuk sarung kawannya gitu. Wah, kok ada belalai? Astaga. Nah itu anak-anak kita ini. Ada lagi yang jahat di kamar mandi. Anak perempuannya sudah berwudu, yang laki-laki gangguin. Dipegang-pegang biar batal. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Itu anak-anak kita ini. Cuma Bapak BKM, Najir Masjid, jangan pernah marahi anak-anak yang mengancam. Tak boleh. Hei, ribut kali gue ya. Gak usah sholat di masjid. Oh mak, ribut. Ini. Kalau gara-gara ancaman itu anak kita nggak mau ke masjid, sampai dengan dewasa kita yang tanggung jawab itu. Hati-hati. Marahnya itu nggak usah gini-gini, usah diancam-ancam. Jangan ribut ya, duduk yang betul ya. Maka Pak Umar ini perlu kita ada yang jaga anak-anak ini belakang. Biar dia kenapa? Kalau anak-anak tertib, kita orang-orang dewasa pun sholatnya akan khusyuk. Coba kalau ribut. Allah. Anak siapa lah itu? Anak siapa ya Allah? Kok kayak gitu jahatnya itu ya Allah? Kotokol nih jam sholat. Mana khusyuk jadi sholat ya kan? Betul ya? Jangan ri. Salat yang ada lagi yang jahat. Ini na'udzubillah. Kawannya lagi gini. At-tahiyatul mubarak. Itu mengeluarkan jari telunjuk Bapak Ibu, bukan pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru keluar. Bukan Ada orang ini yang remaja ini jahatnya Bu. Pas gini dia digini kan yang kawan. Astagfirullahaladzim. Dosa. Awas kan kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Auzubillah. Paham? Bapak Ibu, anak-anak kita ini diawasi. Saya kemarin baru sidak HP Android siswa saya. Bu, ya Allah, na'udzubillah anak kita Bu. Di tempat kami nggak boleh bawa HP Android. Rupanya ada anak yang curi-curi bawa HP. Saya periksa HP-nya, ya Allah, kelas 8, laki-laki. Di dalam HP-nya terdapat 120 video porno, film Jangan ya Allah Bu, pandai anak-anak ini Bu nyimpannya itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. 120 video Pak. Ada linknya orang itu Pak. Nyimpan dari tempat yang jauh, yang kalau kita nggak tahu tentang itu
Bahayanya nengok anak itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa terjadi begal payudara yang terjadi di daerah Jawa itu? Mohon maaf ya Bu. Ya. Ditanyalah polisi, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Rupanya pelakunya itu masih remaja 19 tahun, laki-laki, rupanya karena sering nengok film-film ngeri nggak Bu? Bahaya anak kita. Ternyata yang nonton kayak gitu sekarang bukan hanya siswa laki-laki, siswa perempuan pun sudah banyak yang nonton kayak gitu. Nauzubillah summa. Maka Rasulullah bentengi sama anak kita ini Bapak Ibu. Kenapa orang akikah itu kelipatan 7 Bapak Ibu? Ada kan? Hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-20? Ternyata kalau orang tua, kata Nabi, di 3 fase ini berhasil mendidik anaknya umur 21 tahun ke atas, maka dia udah nggak payah lagi mengarahkan anaknya. Ini cara mendidik anak Bapak Ibu. 0 sampai 7, 0 sampai 7. Jadikan anak-anak kita ini sebagai teman bermain. Kayak mana guru-guru TK itu menjadikan muridnya sebagai teman bermain. Masuk ilmu sama anak TK itu. Usia 8 sampai 14 di fase yang kedua, jadikan anak-anak kita ini layaknya seperti antara atasan dengan bawahan, biar ada rasa hormat kepada orang tua. Mohon maaf, usia-usia kayak gini yang rentan ini, tamat SD menjelang masuk SMP, di situ sering gagal orang tua. Udah mulai merokok, udah mulai pacaran. Ada yang pacaran di sini? Satu remaja masjid? Nggak ada kan? Nauzubillah. Ada? Jangan sampai ada. Jadi Bapak Ibu, usia 8 sampai 14, jadikan anak kita seperti bawahan. Begitu hormatnya dengan atasan. Kalau dulu kita Bapak Ibu masih ditengok gini sama orang tua kita sudah takut, punya wibawa. Sekarang dipendai kita. Usia 15 sampai 21, jadikan anak kita sebagai seorang sahabat. Supaya apa? Supaya kalau dia ada masalah, dia ceritanya nggak sama orang lain, tetapi dia ceritanya kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Berarti orang tuanya berhasil mendidik anaknya sebagai seorang sahabat. Teman bermain, atasan dengan bawahan, baru sahabat. Kalau di 3 fase ini Bapak Ibu berhasil mendidik anak-anak Ibu, usia 21 ke atas, kita sudah gampang untuk mengarahkan. Di Payagili ada nggak narkoba? Banyak nggak? Di Mencirim lebih-lebih. Udah jadi barang hal yang biasa Bapak Ibu. Maka anak-anak kita inilah kita bentengi. Bagus diadakan kegiatan ini, remaja masjid, adanya persatuan remaja masjid, adanya perlombaan. Untuk apa? Untuk motivasi anak-anak kita ini supaya dijauhkan daripada hal-hal yang negatif. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan kita dalam hidup dan kehidupan. Apa Rasulullah suruh kepada kita? Hendaklah kita setiap kita berjumpa dengan seseorang, kita mengucapkan ini salah, orang sering jawab salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu salah jawabannya. Yang betul assalamualaikum waalaikumus, disambung, jangan berhenti. Waalaikumsalam, jangan assalamualaikum waalaikumsalam, jangan dimatikan huruf mimnya, karena itu ada tanda tasdid setelah huruf mim. Gimana nak? Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam.
protokol mengucapkan itu, yang baca Quran mengucapkan itu, kata sambutan mengucapkan itu, ustaz mengucapkan itu. Berapa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hadir di acara maulid masih hanya menjawab salam, Bapak Ibu. Maka beruntung yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita bangkit dari tempat ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal. Anak-anak, ayo terakhir mari sama-sama kita selawat sebelum menutup dengan doa. Kita selawat kepada Nabi. Sama-sama Bu, ikuti. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, alaika, ya Habibi, ya Muhammad. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf, waktu sudah jam 11 kurang lebih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.